Bapak Ibu, ada beberapa kajian mengenai masalah publikasi hukuman itu. Jadi bagaimana publikasi hukuman itu kok di dalam Islam yang kemudian menjadi kritikan orang-orang Barat memang itu. Salah satunya ya yang ada di ini, saya bukakan di surat An-Nur. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, jadi Bapak Ibu, di ayat ini memang ada kewajiban disaksikan. Ini kan kita bicara konteks hukuman bagi pezina. Nah, kemudian masalah teknis pelaksanaan, apakah dilaksanakan di tempat terbuka atau tempat tertutup, itu sebenarnya pilihan bagi setiap penguasa yang ada di tempat tersebut. Artinya kalimat cambuklah dia, ya itu cambuk. Kemudian saksikanlah sebagian orang beriman. Nah, sebagian orang beriman itu kan apakah harus 2, 5, 10, 15, 20, 40, 60. Nah, ini kebijakan masuknya. Kalau mau ditempatkan di alun-alun, ditempatkan di masjid, ditempatkan di mana, itu kan kebijakan. Kenapa? Kebijakan itu muncul biasanya karena ada tujuan. Tujuannya apa? Memberikan efek jera kepada orang lain. Karena Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sejarah berkaitan dengan kejahatan, apalagi zaman sekarang lah, enggak usah cerita sejarah zaman dulu, zaman sekarang. Kalau kita lihat angka kejahatan, kita bandingkan saja. Yang Amerika katanya negara yang paling adikuasa, paling canggih, CCTV ada di mana-mana, bahkan mereka membolehkan senjata api karena mereka dianggap masyarakat yang beradab, dianggap masyarakat yang ini. Tingkat kriminalitas di sana itu sangat tinggi sekali. Coba kita bandingkan di negara, mau mana yang menerapkan Islam? Arab Saudi, tidak usah Arab Saudi, Oman. Oman ke negara apa tidak terkenal? Negara tidak begitu terkenal. Tapi diterapkan dengan baik. Itu angka kriminalitasnya sangat rendah. Sangat rendah. Jadi bahkan dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang katanya mereka itu aman sekali. Orang pada milih di Jerman daripada di Amerika karena Amerika itu kecenderungan tingkat kriminalitasnya tinggi. Nah, kalau tadi yang ditanyakan kenapa kok ini di tempat umum? Nah, itu kebijakan. Karena dengan ini memberikan efek jera. Karena hukum itu selain menghukum juga kan menjadi pelajaran bagi yang tidak terhukum. Nah, kalau pelajaran ini disembunyikan, ya mungkin menurut kebijakan ya. Yang jelas Qur'annya hanya mengatakan disaksikan. Mungkin kan eksekusi mati itu kan juga ada kesaksian. Kesaksian dari dokter, kesaksian dari ini, tetap ada kesaksian. Supaya dipastikan bahwa ini betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik. Ojo-ojo nek orang ngono kan ngapusi. Sing ditembak sopo jebule boneka. Nah, kan bisa jadi wong itu malah nganggo identitas yang lain. Apa tidak bisa itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Di mana kejahatan terselubung itu muncul kalau tidak disaksikan. Maka dalam Islam eksekusi atas sebuah tindakan melawan hukum itu sesudah diputus pengadilan itu pasti harus ada kesaksian. Pasti harus ada kesaksian bahwa ini sudah dilakukan. Kalau tidak, ya tetap daucul Bapak Ibu. Lawang penjara we.
Kita kan pernah itu zaman siapa itu Denny Indrayana jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, masuk ke penjara lah wongnya do hilang. Ya, artinya masalah eksekusi itu juga jadi masalah. Nah, jadi ini gini Bapak Ibu, kan ini apa tidak menimbulkan efek psikologis yang ini? Memang tujuannya itu. Jadi hukuman itu ada efek jerah, ada porsi menghukumnya dan memberikan hak kepada korban. Kalau di kita ini kan korban tidak diberi hak. Kalau dalam Islam itu diberi hak. Haknya apa? Kalau saya memang diberi hak, saya bisa kok memaafkan orang yang membunuh anak saya. Atas kesadaran saya bisa memaafkan dia. Bisa. Jadi keluarga korban itu diberi hak. Kalau hukum positif kan tidak. Keluarga itu kan tidak diberi hak. Dia mungkin bisa jadi saksi, tapi tidak diberi hak untuk memberi apa kan tidak. Nah ini perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ mengenai masalah teknis, apakah di alun-alun atau di tempat tertutup yang menyaksikan hanya 10 orang atau yang lain sebagainya, itu masalah teknis saja. Nah kalau kemudian di Aceh itu kan hanya 7 kali ya? Apa? 3 kali apa 7 kali? Cambuknya. Kayaknya kalau saya baca itu tidak sampai 50 kali kok. 100 kali insya Allah 90% kelenger. Mati wonge. Kalau 100 kali. Kemungkinan besar. Karena dulu kalau itu dilakukan rata-rata kalau orangnya fisiknya tidak kuat banget biasanya mati wonge. Nah, termasuk cerita tentang anaknya ya kayak tidak salah, anaknya sahabat Umar itu yang kena juga pasal itu. Jadi Islam itu tegas. Rasulullah mengatakan, apabila anakku Fatimah ini mencuri, saya yang akan motong tangannya. Itu hukum yang dipraktikkan dalam Islam dan betul-betul adil. Ya, adil itu kan ya aturannya adil, pelakunya juga adil. Nek aturannya adil, pelakunya adil ya padha wae. Pelakunya adil, aturannya adil ya padha wae. Nah, Islam itu pelakunya ya adil, terus aturannya ya adil. Nah, itu yang sudah dipraktikkan. Tapi itu kisah manis. Yen saiki wallahu a'lam. Itu kan kisah manis masa lalu. Itu kan lagune Nasi Daria. Oh, lagune Nasi Daria kan apa? Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi, ayah penuntut umum. Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Nah, itu cerita manis masa lalu. Nek sakniki rada angel. Nah, rada angel. Jadi kembali ke pertanyaan tadi dikatakan kalau membunuh bahkan hewan pun kita harus menggunakan cara yang baik. Kok ini di persekusi, didonkan mentalnya dan seterusnya. Nah, jadi itu kebijakan. Kalau masyarakat itu sudah nemen, itu ada kebijakan, namanya takzir. Jadi hukum itu ada kisos, ada takzir. Ada hukuman itu ditambah. Dulu orang minum minuman keras itu dicambuk 40, tapi Umar bin Khattab melihat, lagi wong sing mendem akeh temen angel iki. Akhirnya apa? Dihukum, mungkin bahasa sekarang extraordinary. Jadi kejahatan ekstra. Minum minuman keras waktu itu dianggap kejahatan ekstra, maka hukumannya 2 kali lipat. Kalau yang biasa 40, sekarang untuk masa sekarang dihukum 80. Lah itu kan kebijakan. Termasuk nanti sahabat Umar bin Khattab tidak memotong tangan. Itu kebijakan juga. Kenapa? Karena beliau melihat ini masa paceklik. Orang mencuri karena kebutuhan. Berarti beliau menganggap ini kepepet berjamaah. Maka ada mencuri. Mungkin dalam konteks kita kan ada penjarahan. Penjarahan itu apa pada dihukum sih? Yang 98 pada jarah di Solo, di Jakarta itu pada kemana itu? Kan tidak pada dihukum. Kenapa? Kepepet berjamaah. Atau memang raiso ditangkap. Nah, jadi selalu ada kebijakan dan hukum itu dinamis.
Tapi konsep dasarnya tetap ada. Dalam Islam itu konsep dasarnya tetap rafah, tetap baik, tetap berupaya meminimalisir menyakiti orang. Walaupun tidak bisa untuk 0% menyakiti karena hukuman itu memang tujuannya untuk menyakiti. Jadi adab itu ada yang muhin, menghinakan, ada yang alim. Alim itu menyakiti. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu bahasanya Gusti Allah ya kita pinjem, adabun alim, adab yang menyakitkan, adabun muhin, adab yang menghinakan. Oke, begitu Bapak. Matur nuwun.